Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Si Hao berjalan menyusuri sebuah lorong kuno, berlapis batu hitam dan diselimuti ukiran langit zaman dahulu. Di setiap langkah, gema langkahnya terdengar seperti doa. Ia tidak sendiri. Di belakangnya, para tetua Akademi Tianzhen, Sun Er, dan sekelompok murid pilihan mengikutinya diam-diam. Kita sedang menuju ke tempat yang tidak dicatat dalam kitab manapun, ujar salah satu tetua. Mereka tiba di dalam gua suci, tempat berdiri ratusan batu nisan tak bernama. Namun saat si Hao mendekat, ia bisa merasakan jiwa-jiwa yang bergetar. Ini adalah generasi pertama dari mereka yang menolak tunduk pada dunia sebelah. Bisik tetua ketiga, mereka bukan pahlawan yang dikenang, melainkan bayangan yang mengorbankan segalanya demi dunia yang bahkan tidak mengingat nama mereka. Si Hao berlutut, ia tidak berkata apa-apa, namun dari dalam tanah, tangisan sunyi menggema. Tiba-tiba, dari salah satu batu nisan, muncul cahaya samar yang menetes seperti embun. Itu adalah air mata roh leluhur, bentuk perasaan murni yang tersisa dari kesadaran. Cahaya itu menyentuh dahi si Hao, dan saat itu, dunia dalam pikirannya meledak. Perang kuno, anak-anak berlumuran darah, lelaki dan wanita yang melawan dewa. Dunia terbakar demi masa depan yang sekarang diinjak oleh generasi baru. Si Hao menangis tanpa suara. Ia berdiri dan mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit bawah tanah itu. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ini sia-sia. Namamu mungkin dilupakan dunia, tapi tidak olehku. Langit gua gemetar. Tiba-tiba, tulisan kuno berjatuhan dari atap gua. Seperti salju suci berisi pengetahuan dan teknik yang terlupakan. Salah satu tetua berkata dengan mata membelalak, "Itu warisan leluhur. Teknik yang bahkan akademi tidak pernah punya catatannya." Keluar dari gua suci, si Hao berjalan paling depan. Wajahnya tenang, namun aura di sekelilingnya berubah. Sun Er menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kau tampak berbeda." Si Hao menoleh sedikit dan berkata, "Aku tidak ingin menjadi legenda. Aku hanya ingin menjadi penerus dari mereka yang terlupakan." Langit yang tadinya kelam perlahan memudar menjadi warna keperakan, tanda bahwa warisan masa lalu telah diangkat, dan tangisan para leluhur telah didengar. Si Hao tak memanggul dunia karena kehormatan, melainkan karena utang sejarah. Ia bukan anak muda yang dulu lagi. Ia kini adalah suara bagi mereka yang tak punya suara, dan perang yang akan datang akan dibawa olehnya atas nama mereka yang tak sempat hidup untuk melihat kemenangan. Langit terbelah. Langit Akademi Tianzhen tiba-tiba terbelah menjadi dua. Cahaya ungu keemasan turun dari atas, membentuk pusaran besar yang menyeret roh-roh leluhur dari segala penjuru. Tetua Agung bersuara parau. "Ritual ini telah dinubuatkan. Sekali kita membukanya, dunia tidak akan pernah sama lagi." Si Hao berdiri tegak, matanya menyala bagaikan obor. Ia tahu, jalan ini tak bisa dihindari. Satu persatu, para tetua, murid, bahkan roh leluhur yang tersisa, melepaskan setetes cahaya jiwa mereka. Cahaya itu melayang naik, membentuk lautan cahaya di langit. Suara tangisan bercampur doa terdengar lirih. Ada yang pasrah, ada yang bergetar, ada pula yang menolak. Namun semua terhisap ke dalam pusaran. Si Hao mengepalkan tinjunya. Kenapa selalu harus ada korban? Saat lautan cahaya hampir runtuh, si Hao melangkah maju, membiarkan tubuhnya menjadi pilar terakhir yang menahan runtuhnya ritual. Auranya membumbung, memanggil garis keturunan para leluhur yang meneteskan air mata di gua suci sebelumnya. Dari kejauhan, terdengar suara-suara tua, tak jelas namun penuh kekuatan. "Anak muda, kami menitipkan dunia ini padamu." Si Hao merasakan ribuan jiwa menempel pada raganya. Tubuhnya hampir meledak.
namun ia bertahan. Cahaya ungu keemasan mereda, membentuk gerbang raksasa yang melayang di atas langit. Gerbang itu tak terbuat dari batu atau logam, melainkan dari jiwa-jiwa yang menyatu. Di baliknya, tampak hamparan dunia asing, dataran darah, gunung api hitam, dan mata-mata raksasa yang mengintai. Salah satu tetua berteriak, "Itu, dunia sebelah, gerbang sudah terbuka." Si Hao menatap gerbang itu lama. Angin mengguncang jubahnya. Matanya penuh api dan kesedihan. Jika ritual ini membuka jalan musuh, maka aku yang akan menjadi pedang penutupnya. Ia melangkah maju. Setengah tubuhnya sudah masuk ke dalam gerbang. Di belakang, para murid dan tetua menatap dengan wajah pucat, tak berani menghentikannya. Langkah itu adalah janji. Janji untuk menebus jutaan air mata leluhur. Begitu gerbang terbuka, suara-suara aneh mengalun. Suara jeritan, tawa, dan bisikan yang menusuk hati. Kabut hitam merembes keluar, membentuk siluet makhluk asing dengan mata merah menyala. Salah satu dari mereka berteriak, "Darah leluhur!" Akhirnya terbuka jalannya. Para tetua Akademi Tianzhen menggigil. Namun si Hao melangkah maju tanpa ragu. Puluhan makhluk dari dunia asing menerobos keluar. Tubuh mereka dipenuhi duri, sayap koyak, dan wajah menyeramkan. Si Hao langsung mengangkat tangannya. Pukulan petir kuno meledak dari telapaknya. Sekejap, 5 makhluk asing hancur lebur. Kabut hitamnya menguap menjadi abu. Namun, semakin banyak makhluk berdatangan. Bagaikan banjir tak berujung. Murid-murid muda akademi yang ikut berjaga mencoba melawan. Namun kekuatan mereka tak sebanding. Satu persatu terlempar, berdarah-darah, bahkan ada yang langsung gugur. Si Hao menggertakkan gigi. Matanya dipenuhi kemarahan. Jangan sentuh mereka. Ia menginjak tanah, membuat rune kuno menyebar ke segala arah. Lantai bergetar, cahaya keemasan memancar, dan puluhan musuh hancur serentak. Namun serangan itu hanya membuat gerbang bergetar semakin kuat. Dari balik gerbang, sebuah bayangan besar perlahan muncul. Tubuhnya tinggi, kepalanya ditutupi mahkota tulang, dan di punggungnya terdapat 3 sayap patah yang masih berdarah. Para tetua pucat. Itu salah satu raja penjaga dunia asing. Si Hao merasakan tekanan luar biasa. Tanah bergetar, langit runtuh. Namun ia tidak mundur. Raja penjaga melangkah keluar, mengibaskan tangannya yang sebesar gunung. Serangan itu menghancurkan puluhan meter ruang di sekitarnya. Si Hao menahan dengan kedua lengannya. Tubuhnya terdorong mundur. Darah segar menetes dari sudut bibirnya, namun matanya justru semakin tajam. Kalau dunia ini mau ditelan, maka aku akan jadi pedang yang merobek perutmu. Ia mengangkat tangannya, mengeluarkan jurus hukum abadi yang baru ia pelajari, dan menebaskannya langsung ke arah raja itu. Cahaya membelah langit. Pertempuran baru saja dimulai. Si Hao melangkah maju. Tubuhnya dipenuhi aura kuno. Setiap helai rambutnya seperti api yang berkobar. Dengan tangan kanannya, ia menebaskan jurus hukum abadi yang baru ia kuasai. Cahaya itu memanjang seperti pedang tak berujung, membelah ruang dan menembus segala lapisan. Raja penjaga meraung. Tubuhnya mengeras seperti baja hitam. Namun darah merah gelap tetap menyembur dari lengannya yang tertebas. "Kau berani melukai tubuhku, manusia kecil?" Suara itu bergema seperti guntur ribuan tahun. Pertarungan mereka bukan sekadar fisik. Setiap pukulan yang dilancarkan mengandung esensi jiwa dan hukum kuno. Si Hao menerjang. Pukulan tangannya menghantam dada raja penjaga. Dentuman keras membuat langit di atas akademi hancur. Bintang-bintang redup, dan bumi terbelah. Namun, raja itu hanya tertawa dingin.
mengayunkan lengannya dan menghantam balik. Si Hao terpental. Darah menetes dari bibirnya, tapi matanya tetap menyala penuh tekad. Di kejauhan, murid-murid akademi dan para tetua hanya bisa menyaksikan. Jantung mereka berdegup kencang. Tangan mereka gemetar. Itu kekuatan yang bisa menghancurkan benua, bisik salah satu tetua. Sun Er, yang berdiri bersama Dai Heng, menatap Si Hao dengan mata basah, antara kagum dan cemas. Ia tahu bahwa pemuda itu sedang menukar hidupnya dengan harapan dunia. Si Hao berteriak keras, membuka seluruh kekuatan leluhur dalam dirinya. Tubuhnya memancarkan cahaya seperti dewa purba yang turun ke bumi. Dengan serangan mendadak, ia menembus pertahanan raja itu dan menusuk dadanya dengan cahaya hukum abadi. Darah pekat berwarna hitam keunguan menyembur, jatuh ke tanah, dan setiap tetesnya mampu melubangi bumi bagaikan lava. Raja penjaga meraung kesakitan. Untuk pertama kalinya, darahnya tumpah di dunia manusia. Meski terluka, Raja penjaga tidak tumbang. Ia menatap Si Hao dengan tatapan haus darah. Kau berhasil membuatku berdarah, tapi ini baru permulaan. Aku akan kembali, dan dunia ini akan jadi abu. Si Hao berdiri dengan napas terengah. Darah menetes dari tubuhnya, namun matanya menyala seperti bara. Aku tak peduli berapa kali kau datang. Selama aku berdiri, dunia ini tidak akan kau miliki. Cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, mendorong mundur Raja Penjaga kembali ke balik gerbang. Gerbang bergetar, perlahan menutup, menyisakan keheningan yang mencekam. Si Hao berdiri di hadapan gerbang raksasa, menjulang setinggi gunung. Ukirannya hidup, menggambarkan makhluk-makhluk purba yang seolah bernapas. Dari balik celahnya, terdengar bisikan-bisikan kuno, memanggil, menjerat, dan mencoba merusak konsentrasinya. Ia menggenggam tombaknya erat. Napasnya teratur meski tubuhnya remuk setelah pertempuran sebelumnya. Gerbang ini bukan sekadar pintu, gumamnya, ini ujian kesadaran. Cahaya kemasan beradu dengan bayangan kelam yang merayap di permukaan gerbang. Pertarungan tak terlihat mulai berkecamuk antara keteguhan hati dan godaan kehancuran. Tiba-tiba, dari dalam kabut hitam, muncul sosok yang menyerupai dirinya sendiri, sama persis. Dari wajah, suara, hingga setiap luka di tubuhnya. Namun mata sosok itu penuh kebencian, seperti cermin dari sisi gelap hatinya. Si Hao, semua yang kau lakukan hanya membawa penderitaan. Kau membakar dunia, kau menelan nyawa. Apa pantas kau disebut penyelamat? Suara itu bergema, menusuk telinga. Si Hao terdiam sesaat, lalu tertawa getir. Aku memang telah menumpahkan darah, tapi setiap tetesnya adalah harga untuk melawan takdir. Bayangan itu tersenyum dingin, sebelum melancarkan serangan yang membuat ruang berguncang. Ledakan energi memecah kesunyian. Tombak Si Hao beradu dengan pedang yang dipegang bayangan hitam itu. Setiap benturan memunculkan retakan di dimensi. Seakan dunia tidak mampu menampung pertarungan dua Si Hao. Desir angin bercampur dengan gelegar petir. Si Hao terhuyung. Namun setiap kali ia hampir jatuh, ada api yang menyala dalam hatinya, api tekad untuk melindungi dunia yang ia cintai. Jika aku harus melawan sisi tergelapku, maka biarlah aku yang menanggungnya. Aku tidak akan membiarkan kegelapan ini lepas ke dunia luar. Sorot matanya menyala, penuh keyakinan. Saat bayangan hitam mencoba menusuk jantungnya, Si Hao memekik keras. Tombaknya berubah menjadi cahaya murni, membelah kegelapan itu. Sosok bayangan menjerit. Suaranya bergema seperti ribuan jiwa yang dilepaskan dari belenggu. Namun, saat tubuh bayangan itu pecah menjadi serpihan, ia berbisik, ini baru awal. Si Hao, bayangan yang lebih besar menantimu di balik langit. Kata-kata itu membuat Si Hao membeku.
Ia tahu ujian ini belum selesai. Apa yang ia hadapi barusan hanyalah pintu gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih kelam. Gerbang raksasa perlahan terbuka, menampakkan sebuah dunia yang asing, lautan api ungu, gunung yang melayang, dan langit yang dipenuhi bintang hitam. Dari kejauhan, Si Hao merasakan tatapan tajam, seolah ada entitas purba yang sudah lama menunggunya. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena ia sadar, apa yang ada di balik gerbang ini akan menentukan apakah ia bisa melangkah lebih jauh menuju takdirnya. Dengan langkah pasti, ia memasuki dimensi itu, membiarkan cahaya di punggungnya perlahan tertelan oleh kegelapan di depan. Begitu kakinya menyentuh tanah pertama di dimensi ini, bumi di bawahnya berdenyut, seolah makhluk hidup yang sedang bernapas. Suara-suara aneh menggema, bukan berasal dari makhluk, melainkan dari dunia itu sendiri. Si Hao menyapu pandangan, melihat gunung yang meneteskan darah, pohon bercahaya yang berbuah tengkorak, dan sungai yang mengalirkan kabut hitam. Tempat ini bukan sekadar ruang ujian, bisiknya, ini dunia yang pernah ditinggalkan para makhluk purba. Dari balik kabut ungu, muncul siluet raksasa, matanya merah membara, tubuhnya seakan terdiri dari kabut pekat, tanpa wujud jelas. Namun, setiap tatapan dari makhluk itu menusuk hati, menimbulkan rasa seakan seluruh masa lalunya terbongkar. Si Hao, suara itu bergema berat, seperti dentuman guntur. Kau adalah pewaris cahaya, tapi juga calon perusak segalanya. Si Hao mengangkat tombaknya, tidak gentar meski dadanya sesak oleh tekanan. Aku bukan pewaris siapapun, aku adalah diriku sendiri. Sosok itu menyeringai, meski tidak punya wajah yang nyata. Ledakan energi memecah dunia itu. Sosok raksasa melancarkan serangan berupa kabut hitam pekat, menjelma menjadi rantai kosmik yang mencoba membelenggu Si Hao. Si Hao melompat, tombaknya menyambar, memecahkan rantai satu persatu. Namun setiap rantai yang hancur berubah menjadi bayangan kecil, menyerangnya dari segala arah. Sementara itu, di dalam hatinya, Si Hao merasakan tekanan yang jauh lebih berat. Suara-suara berbisik kembali, menyalahkan, meragukan, dan menertawakannya, seolah dunia ini bukan hanya menguji kekuatan, tapi juga jiwanya. Si Hao menutup mata sesaat, membiarkan semua suara itu masuk. Ia tidak melawan, tidak menolak, lalu dengan suara tegas ia berkata, "Jika dunia ingin membelenggu, biarlah aku yang menjadi apinya. Aku akan membakar semua rantai ini." Tombaknya menyala dengan api emas, membesar hingga seakan bisa menembus langit hitam. Dengan satu ayunan, ia menghancurkan bayangan-bayangan itu, lalu menusuk langsung ke dada sosok raksasa. Jeritan menggema, bumi bergetar, dan bintang hitam di atas mereka berkelap-kelip, seakan terpengaruh oleh pertarungan itu. Sosok kabut itu runtuh, tubuhnya tercerai-berai. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, ia berbisik, "Ini bukan dunia asing, ini hanyalah permukaan. Yang menunggumu di bawah lapisan ini jauh lebih menakutkan." Si Hao terdiam, menatap ke atas, lalu ke bawah. Lautan api ungu di hadapannya mulai terbelah, menampakkan tangga cahaya yang turun ke kedalaman tak terbatas. Dari dasar tangga itu, ia merasakan tatapan yang lebih tajam, lebih purba, lebih dingin dibanding apapun yang pernah ia temui. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah menuruni tangga, meninggalkan dunia aneh itu di belakang. Si Hao menapakkan kaki ke anak tangga pertama. Cahaya menyemburat, lalu tubuhnya seolah ditarik ke dalam pusaran energi. Tangga itu bukan sekadar pijakan, setiap langkah memanggil kenangan, rasa sakit, dan ujian batin. Ia melihat bayangan masa kecilnya, seorang bocah kurus yang kerap diejek, dihina, dan hampir ditinggalkan. Semua itu terasa nyata kembali, menusuk hatinya. Si Hao mengepalkan tangan. "Aku sudah melewati ini. Aku bukan bocah lemah itu lagi." Langkahnya mantap,
Ia terus naik, meski bayangan-bayangan itu mencoba menahannya. Di anak tangga ke-33, dunia di sekitarnya berubah. Ia melihat wajah orang-orang yang telah hilang, teman masa kecilnya, kerabat yang gugur, bahkan sosok ayah dan ibunya yang samar. Suara mereka memanggil lirih, penuh kesedihan. Dadanya sesak, matanya bergetar. Untuk sesaat, si Hao ingin berhenti, ingin meraih mereka. Tapi ia tahu, ini hanya ujian, ilusi yang ingin menjeratnya. Dengan sorot mata tajam, ia berteriak, "Kalian hidup di dalam ingatanku. Aku tidak akan menjadikan kenangan ini rantai yang membelenggu." Tangga bergetar, ilusi memudar, dan si Hao kembali melangkah. Di pertengahan jalan, sebuah suara berat menggema. Dari bawah tangga, muncul sosok berjubah hitam, membawa tombak berlapis runik. Tak banyak yang bisa menapaki sejauh ini, katanya. Suaranya dingin seperti besi, namun setiap jiwa yang melangkah harus membayar harga. Si Hao menatap tajam. "Kalau kau penjaga jalan ini, maka majulah." Pertarungan pun pecah. Tombak penjaga itu menghantam keras, menciptakan retakan di udara. Si Hao menahan dengan tombak emasnya. Percikan energi menyambar ke segala arah, membuat tangga cahaya bergetar hebat. Mereka bertarung tanpa henti di atas tangga sempit. Si Hao harus menyeimbangkan langkahnya agar tidak terseret ke lautan api ungu. Setiap tebasan musuh terasa seperti ujian terakhir hidupnya. Namun, di tengah tekanan itu, si Hao merasakan sesuatu. Kekuatan dalam tubuhnya seolah makin padat, makin terasa. Tangga ini bukan hanya tempat ujian, tetapi juga landasan untuk menempa dirinya lebih jauh. Dengan pekikan keras, si Hao menyalakan seluruh tubuhnya dengan cahaya emas. Tombaknya bersinar seperti matahari. Ia menebas lurus ke dada penjaga itu, menembus lapisan runik, dan menghancurkan tubuhnya menjadi cahaya berhamburan. Setelah penjaga itu lenyap, tangga berguncang keras. Dari bawah, cahaya hitam bercampur merah darah menyemburat, seolah ada sesuatu yang bangkit. Si Hao berhenti sejenak, menatap ke kedalaman. Di sana, ia melihat sekilas bayangan, sebuah sosok dengan rambut panjang seperti lautan, tubuh raksasa, dan mata seterang dua bintang kuno. Tatapan itu menembus dimensi, langsung ke jantungnya. Si Hao menggertakkan gigi. Apapun yang menunggu, aku akan menemuinya. Ia melanjutkan langkah, satu demi satu, menuruni tangga cahaya yang semakin berbahaya. Tangga cahaya bukan hanya jalan menuju kedalaman, tetapi juga ujian bagi jiwa. Si Hao berhasil melewati ilusi masa kecil, kehilangan, dan bahkan penjaga tangga yang menakutkan. Namun, cahaya hitam dari bawah memberi tanda bahwa apa yang menunggunya jauh lebih besar, lebih kuno, dan mungkin di luar batas kemampuannya. Apakah di bawah sana ada jawaban yang ia cari, atau hanya kegelapan yang menunggu untuk menelannya? Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.